Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam bahagia. Halo semuanya, saya Muhammad Gilang Arka Pratama dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin dari Universitas Sarjana Yatata Mahasiswa angkatan tahun 2020. Jadi ini adalah produk dari penelitian yang saya buat dalam bentuk video untuk melihat hasil apakah penggunaan video sebagai media pembelajaran dapat efektif untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Adapun tujuan dari video ini dibuat untuk kita sama-sama belajar dan memahami bagaimana sistem bahan bakar itu bekerja. Dan saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas agar teman-teman semua bisa lebih mudah memahami isi dari video ini. Dan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan tentang sistem bahan bakar. Poin pertama, pengenalan sistem bahan bakar. Poin kedua, jenis-jenis sistem bahan bakar dan cara kerjanya. Kemudian ada macam-macam sistem injeksi, dan sistem injeksi dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan posisi injektor dan berdasarkan ritme penyemprotan berdasarkan teknologi pengontrol. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Poin pertama, pengenalan sistem bahan bakar. Secara garis besar, sistem bahan bakar adalah sistem yang mengatur aliran bahan bakar dari tangki ke mesin dan mengubahnya menjadi energi yang dapat digunakan oleh mesin untuk menggerakkan kendaraan. Ada 2 jenis sistem bahan bakar utama, yaitu sistem bahan bakar bensin dan sistem bahan bakar diesel. Keduanya memiliki prinsip kerja yang berbeda dalam menghasilkan campuran udara dan bahan bakar yang optimal untuk pembakaran di dalam silinder mesin. Dan untuk mencapai pembakaran yang sempurna, baik bensin maupun diesel, persemburan udara dan BBM harus di 14:1, yakni 14 kg udara dan 1 kg bensin atau bahan bakar. Poin kedua, jenis. Sistem bahan bakar bensin menggunakan karburator atau injektor untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam saluran masuk udara dan mengatur rasio udara dan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Sistem bahan bakar diesel menggunakan pompa injeksi untuk menyuplai tekanan tinggi bahan bakar ke injektor, yang kemudian menyemprotkan bahan bakar langsung ke dalam ruang bakar di dalam silinder mesin. Kita masuk ke komponen sistem bahan bakar yang karbu. Sistem bahan bakar karburator adalah sistem yang menggunakan karburator untuk mencampuran udara dan bahan bakar dengan cara mengkaburkan bahan bakar dalam rasio yang sesuai untuk pembakaran di dalam mesin bensin. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu fuel tank, tempat untuk penyimpanan bahan bakar di dalam kendaraan, kemudian fuel filter, alat yang menyaring kotoran atau partikel yang terdapat dalam bahan bakar sebelum masuk ke karburator. Kemudian adalah karburator. Ini adalah alat yang menghapuskan bahan bakar dan mencampurkannya dengan udara yang masuk melalui venturi. Karburator memiliki beberapa bagian seperti flow chamber, floater, choke valve, throttle valve, main jet, jet nozzle, slow jet, piston valve, screw, pillow screw, main nozzle, dan venturi. Intake manifold, saluran yang menghubungkan karburator dengan silinder mesin dan mengalirkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Kemudian ada busi atau spark plug, alat yang menghasilkan percikan api untuk menyulut campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar dan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan torak. Cara kerja dari sistem karburator adalah sebagai berikut. Saat mesin dinyalakan, fuel pump akan menyerap bahan bakar dari fuel tank dan mengalirkan ke filter. Fuel filter akan menyaring kotoran atau partikel yang terdapat dalam bahan bakar dan mengirimkannya ke karburator. Di dalam karburator, bahan bakar akan masuk ke float chamber yang merupakan ruang penyimpanan bahan bakar sementara. Floater akan mengatur tinggi rendahnya bahan bakar di dalam floater chamber dan menutup atau membuka katup bahan bakar sesuai dengan kebutuhan, dan bahan bakar akan disemprotkan oleh main jet ke main nozzle yang merupakan lubang pemancar bahan bakar. Main nozzle terletak di bagian sempit dari venturi yang merupakan saluran udara yang berbentuk kerucut. Udara akan masuk ke karburator melalui venturi dan kecepatannya akan meningkat saat melewati bagian sempitnya.
Kemudian ada bahan bakar yang disemprotkan oleh main nozzle akan bertemu dengan udara yang melintasi di venturi, dan terbentuklah campuran udara dan bahan bakar yang halus dan homogen. Rasio udara dan bahan bakar akan diatur oleh throttle valve yang merupakan katup yang dapat dibuka atau ditutup oleh pedal gas. Throttle valve akan mengatur jumlah campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke intake manifold. Kemudian campuran udara dan bahan bakar akan mengalir melalui intake manifold menuju ke silinder mesin atau ke ruang pembakaran. Di dalam silinder, campuran udara dan bahan bakar akan dikompresi oleh torak dan disulut oleh busi. Hasil pembakaran akan menghasilkan gas panas yang mendorong torak ke bawah dan menggerakkan poros engkol. Poros engkol akan mengubah gerakan linear torak menjadi gerakan putar yang kemudian digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan. Nah, itu adalah cara kerja dari sistem karburator. Kemudian kita akan masuk ke dalam sistem injeksi. Dan injeksi ini sendiri dibagi menjadi 3 kategori. Kita masuk ke dalam posisi penyemprotan atau posisi dari injektor. Yang pertama ada jenis dari TBI atau Throttle Body Injection. Pada sistem injeksi tipe TBI atau Throttle Body Injection, ini letak injektornya berada pada throttle bodinya dan hanya memiliki jumlah injektor 1, sehingga bila suatu engine yang memiliki silinder yang berjumlah 4 dan engine tersebut menggunakan tipe TBI, engine tersebut hanya 1 dan digunakan untuk melayani ke 4 silindernya. Oke, kemudian ada MPI atau Multi Point Injection. Pada sistem injeksi tipe MPI atau Multi Point Injection ini, letak injektornya berada pada intake manifoldnya atau berada sebelum katup masuk intake valve. Jumlah injektornya pada sistem injeksi tipe MPI ini sebanyak jumlah silinder pada engine. Contohnya, bila suatu engine memiliki silinder berjumlah 4, maka injektornya juga berjumlah 4 yang terletak pada masing-masing setiap silindernya. Dan injektor ini dipasang di intake manifold dari setiap silinder tersebut. Kemudian ada GDI atau Gasoline Direct Injection. Pada sistem injeksi tipe ini, letak injektornya berada pada kepala silinder, sehingga injektornya akan menyemprotkan bahan bakar secara langsung ke ruang bakar. Jumlah injektor pada sistem injeksi tipe GDI ini sama seperti tipe MPI, yaitu jumlah injektornya sebanyak jumlah silinder pada engine. Contohnya, bila suatu engine memiliki 4 silinder dan engine tersebut menggunakan sistem injeksi GDI, maka jumlah injektor berjumlah 4 buah dan masing-masing injektor tersebut dipasang pada setiap silindernya. Jadi, sistem GDI dan MPI ini sama. Yang membedakan adalah letak dari posisi injektornya. Jika MPI berada di intake valve, maka GDI berada di kepala silindernya. Oke, mungkin dari sini semuanya bisa memahami ya. Kemudian kita masuk ke ritme penyemprotan. Dan ritme penyemprotan ini dibagi menjadi 3 golongan juga. Golongan pertama ialah simultan. Nah, penyemprotan secara simultan adalah model ritme penyemprotan secara serentak pada semua silindernya. Nah, dalam sistem ini penyemprotan terjadi serentak di semua silinder setiap satu putaran poros engkol, 360 derajat poros engkol. Pada gambar ini menjelaskan bahwa pada keterangan simbol warna merah berarti katup terbuka dan warna kuning terjadi waktu penyemprotan. Dan pada gambar ini silinder nomor 1, 3, 4, dan 2, dan pada warna kuning itu waktu penyemprotan terjadi bersamaan. Simbol petir warna merah yang berarti busi sedang menyala atau membersihkan bunga api seperti yang terjadi pada silinder nomor 1. Busi sedang membersihkan bunga api, jadi meskipun terjadi penyemprotan bersamaan seperti yang ditandai warna kuning, tetapi hanya satu silinder yang melakukan proses usaha maupun proses pembakaran, sehingga yang terjadi pada 3 silinder yang lainnya
hanya terbuang sia-sia. Kemudian ada sistem injeksi grup. Pada ritme grouping ini penyemprotan terjadi secara grup atau berpasangan, tapi tidak serentak semuanya. Lebih jelasnya, penyemprotan secara grouping ini adalah penyemprotan secara grouping di mana ini adalah model ritme penyemprotan secara serentak pada grup silinder setiap 2 putaran poros engkol. Pas 720 derajat poros engkol. Nah, pada gambar ini dapat diketahui bahwa hanya ada 2 silinder yang sedang mengalami penyemprotan. Silinder nomor 4 dan silinder nomor 2 sedang disemprotkan secara bersamaan. Kemudian ada penyemprotan secara sekuensial. Nah, penyemprotan secara sekuensial ini artinya penyemprotan secara individu. Sekuensial artinya individu. Pada penyemprotan jenis ini, penyemprotan terjadi setiap silinder dengan jarak penyemprotan 780 derajat antara satu silinder dan silinder lainnya. Penyemprotan terjadi di masing-masing silinder setiap 2 putaran poros engkol atau 720 derajat. Maka akan terjadi 4 kali penyemprotan setiap silindernya. Seperti pada gambar, silinder nomor 3 sedang terjadi penyemprotan, sedangkan silinder nomor 1 terjadi proses terbukanya katup dan langkah hisap, dan disusul silinder nomor 4 yang mulai terjadi penyemprotan dan kemudian dilanjutkan silinder nomor 2 dan lanjut ke silinder nomor 1 penyemprotannya, dan seterusnya. Dapat disimpulkan kalau pada ritme sekuensial penyemprotannya terjadi per individu pada setiap silindernya. Nah, itu adalah penjelasan dari tipe-tipe jenis atau ritme penyemprotan. Nah, mungkin dari sini teman-teman bisa menyimpulkan mana tipe ritme penyemprotan yang terbaik bagi kendaraan. Oke, kita masuk ke kategori pengontrol. Pertama ada sistem injeksi, KJ-Tronic. KJ-Tronic ini masih menggunakan sistem mekanis untuk menyemprotkan bahan bakar ke injektornya. Sedangkan untuk namanya KJ-Tronic K atau Continuous yang diambil dari bahasa Jerman yang artinya continue. Jadi ini adalah sistem yang menyalurkan bahan bakar secara mekanis. Atau kalau dalam bahasa Inggris disebut continue atau CIS, Continue Injection System. Nah, pada mesin injeksi EV tipe KEV atau juga disebut dengan KJ-Tronic, ini pertama diterapkan pada mobil Porsche 911 atau 911 pada tahun 1973 dan diikuti mobil keluaran Jerman lainnya. Pengontrolan penginjeksian pada tipe ini masih dilakukan secara konvensional atau mekanis, yang artinya bahwa pada sistem EV tipe KEV ini pengontrolan penginjeksiannya belum dilakukan secara elektronik. Pengontrolan penginjeksian dilakukan berdasarkan dengan tekanan udara yang masuk ke dalam saluran intake manifold. Untuk mengukur tekanan udara ini, maka digunakanlah pengukur udara. Pengukur udara mekanis ini berfungsi untuk mendeteksi banyaknya udara yang dihisap mesin melalui mekanisme khusus. Penyesuaian penginjeksian pada setiap saluran dapat ditakar. Penginjeksian tipe KEV atau KJ-Tronic ini dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Cara kerjanya, bahan bakar dari tangki akan dipompakan ke ruang distributor bahan bakar. Tekanan bahan bakar pada injektor sekitar 2-3 bar. Dengan tekanan sekitar 2-3 bar tersebut akan mampu membuka katup jarum di dalam injektor sehingga bahan bakar dapat diinjeksikan ke dalam saluran masuk intake manifold secara terus-menerus. Kemudian dikembangkan lagi menjadi KEV atau KJ-Tronic. Nah, KEV ini diambil dari singkatan K yang artinya tadi kontinya dan elektrik atau elektrik. Berarti sudah menjadi semi elektrik, maka KJ-Tronic ini merupakan penyempurnaan dari KJ-Tronic, yakni pemompaan mekanis yang dikontrol secara elektrik, yakni pengendalian jumlah bahan bakar yang menggunakan aktuator elektrik ataupun Electro-Hydraulic Pressure Actuator yang disingkat jadi EHPA. Pengukuran jumlah udara yang masuk juga sudah menggunakan sistem elektrik ataupun airflow sensor yang menggantikan airflow mekanis, dan sensor-sensor lain juga sudah dipasangkan ke sistem ini seperti TPS. Setelah itu keluarlah EV
atau Electric Fuel Injection. Nah, kalau EV ini pasti sudah banyak yang tahu, karena sistem ini sudah banyak diterapkan di mobil-mobil modern saat ini. Dan seperti namanya, EV, sistem penginjeksian ini sudah full dikendalikan secara elektrik, dan EV ini dilengkapi sensor-sensor yang dapat dibedakan menjadi sensor utama dan sensor-sensor pengkoreksi. Sensor utama digunakan untuk menentukan jumlah penyemprotan injeksi dasar, dan sensor-sensor pengkoreksi digunakan untuk mengubah jumlah penyemprotan berdasarkan keadaan kerja mesin. Untuk sistem injeksi EV ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah LG-tronic atau LEV. Untuk penamaannya, L diambil dari bahasa Jerman yang artinya Luft. Kalau di translate ke bahasa Indonesia berarti udara. Nah, untuk penyensoran udara yang masuk, LG-tronic ini menggunakan air FF atau MAF. Sensor ini digunakan untuk mengukur berapa jumlah udara yang masuk ke ruang bahan bakar. Kemudian ada DJ-tronic. Adapun kepanjangan dari D, ini adalah Druck dari bahasa Jerman yang memiliki arti tekanan. Nah, pada sistem pengontrolan ini juga sudah menggunakan full elektronik. Dan pada sensor yang digunakan ini adalah MAP. Berbeda dengan LEV yang pakai MAF, sensor ini digunakan untuk mendeteksi udara yang masuk ke silinder melalui deteksi tekanan, kevakuman di intake manifold, dan yang terakhir ada. Kemudian ada Motronic atau EMS. Ini adalah singkatan dari Engine Management System. Motronic ini adalah penyempurnaan sistem pengontrolan penginjeksian dari sistem yang sudah ada. Sebelumnya pada EMS ini pengontrolannya sudah sangat terintegrasi dengan sensor-sensor yang sudah ada, sehingga kinerjanya jadi jauh lebih optimal dari para pendahulunya. Yang pertama masih menggunakan full mekanis dan berkembang menjadi elektrik, dan berkembang lagi menjadi full elektrik. Terbatas pada satu sensor utama yaitu Luft dan Drum yang kita kenal di EV dan LEV, dan sekarang sudah berkembang menjadi full elektronik yang sudah terintegrasi dengan semua sensor-sensor, sehingga sudah tidak berpatokan dengan satu sensor utama. Namun semua sensor sudah saling mendukung dan terintegrasi agar dapat lebih baik dalam berbagai kondisi. Nah, jadi seperti inilah perkembangan teknologi otomotif yang dari semua aspek sudah sangat berkembang pesat dari waktu ke waktu, sehingga sangat memudahkan kita sebagai manusia untuk melakukan mobilitas kita sehari-hari. Oke, setelah ini akan ada cuplikan tentang pendemonstrasian pengukuran tegangan pada aktuator sistem EV. Oke, saat ini kita akan mengukur hambatan dari sensor atau aktuator. Ini adalah sensor knocking atau knocking sensor. Nah, dapat dilihat hasilnya adalah 035. Dan kita melanjutkan pengukuran pada sensor intake air temperatur dengan cara yang sama, yaitu dengan mencolokkan alat ukur ke soket, dan terlihat hasilnya 2785. Dan kita lanjutkan lagi untuk mengukur tegangan dari water temperature sensor dengan mencolokkan ke soket dari aktuator tersebut, sensor tersebut. Sore ini agak susah megangnya karena selalu terlepas. Nah, terlihat hasilnya juga 2785. Ini nggak langsung saya hold karena hasilnya bisa terbaca dengan jelas langsung. Nah, ini kita netralin lagi, kita hold lagi, kemudian kita coba mengukur pada sensor TPS. Nah, hasilnya dapat dibaca 100,1189. Oke, kita lanjutkan untuk mengukur sensor yang kedua. Nah,
hasilnya 17,00. Dan kita lanjutkan untuk mengukur tegangan dari injektor, itu adalah injektor yang keempat. Nah, kita stabilkan dulu. Dan kita lanjutkan untuk mengukur soket dari injektor yang ketiga, 0,14,2. Ya, naik lagi ya, 0,164. Oke, jadi selebihnya caranya sama aja. Oke, coba sekarang kita mengukur tegangan dari MAP. Ini adalah soketnya, bisa kita colokin dulu. Kalau seperti kalau pada tabel kayak gini mudah saja untuk melakukan pengukuran, tinggal kita colokkan ke sini. Sorry, lepas. Oke, pastikan dia tenang, anteng. Oke, kelihatan. Kita hold dulu. Oke, 14. Oke, sekarang kita akan melakukan pengukuran pada crankshaft position sensor. Nih, kita atur lagi ke satuan OHM, pastikan 0 dulu, dan langsung saja kita colokin di ininya, di soketnya atau di sensornya langsung. Sorry kalau langsung di soketnya agak susah. Oke. Oke. Kita hold. Oke, ini hasilnya.